sukseskan program Pro Rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, suksesnya pembangunan, khususnya program Pro Rakyat, penting untuk kita ketahui. Nah, saya harus melindungi rakyat yang mengalami kesulitan. Itulah lahirnya banyak sekali program-program Pro Rakyat. Yang jelas, kemiskinan dan pengangguran menurun. Secara bertahap, kesejahteraan rakyat kita makin baik. Untuk memaksimalkan pencapaian pembangunan, pemerintah mendesain program Pro Rakyat 4 klaster. Program Pro Rakyat klaster 1, bantuan dan perlindungan sosial. Program beras untuk rumah tangga miskin. Program Keluarga Harapan. Bantuan operasional sekolah. Jaminan kesehatan masyarakat. Bantuan untuk penyandang cacat berat. Bantuan untuk lanjut usia terlantar. Program Pro Rakyat klaster 1, beras untuk rumah tangga miskin atau Raskin. Beras merupakan bahan pokok bagi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah selalu memberi perhatian kepada rakyat yang tergolong rumah tangga miskin atau RTS. Setiap RTS akan mendapatkan beras 15 kg per bulan dengan harga Rp1.600 per kilogram. Berasnya putih bersih, tak ada kutunya. Harganya cuma 1.600. Pak, kula magang niki, Pak. Untuk rezekinan, magang pengtigo. Nyalom labu ipekan. Cuman temel kadang-kadang kilo. Nyoblu yakin. Tabosa. Raskin membantu kebutuhan pangan kami sekeluarga. Terima kasih Pak Presiden, adanya beras murah ini gizi-gizi anakku terpenuhi. Selain Raskin, klaster 1 juga ada program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM dengan syarat ibu hamil, menyusui, balita, dan anak usia sekolah. Dengan adanya program PKH, program Keluarga Harapan ini, yang semula ibu-ibu yang tidak pernah aktif datang ke posyandu, bisa datang aktif ke posyandu dengan tepat waktu. Di susu, vitamin, untuk membeli obat-obatan sama uang saku anak saya. Bisa beli sepatu, bisa buku, gitu, seragam. Beli pampers, buat beli susu anak kami. Menyusul Raskin dan PKH, juga diberikan bantuan operasional sekolah atau BOS dan diperkuat dengan BOSDA di berbagai daerah. Sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam pembangunan. Untuk itu, pemerintah sangat memperhatikan kualitas pendidikan rakyat Indonesia. Melalui program bantuan operasional sekolah, pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan SD sampai SMP dan beasiswa siswa miskin. Kedepan, pemerintah juga akan menggratiskan sampai tingkat SMA. Setelah ada program dana BOS dari pemerintah, jumlah murid dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi saya mohon kepada pemerintah untuk melanjutkan program BOS ini jangan sampai dihentikan. Berkat dana BOS, saya memenangkan lomba pramuka tingkat provinsi. Berkat bantuan siswa miskin dari pemerintah, saya bisa bersekolah dan melanjutkan cita-cita saya menjadi seorang guru. Anak kami bisa menunjukkan cita-citanya menjadi pendeta dan guru. Dipakai untuk perlengkapan sekolah, untuk membeli pulpen, pensil, penghapus, baju, sepatu. Berikutnya program Pro Rakyat klaster 1 adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat, sehingga penting memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat Indonesia.
Pak Presiden, kami berterima kasih banyak atas bantuan Jamkesmas. Kami bisa berobat gratis. Suami saya cuci darah 1 minggu 2 kali selama 9 bulan. Saya pakai kartu Jamkesmas. Dengan kartu ini saya gratis. Saya berobat gratis di mana saja, kapan saja. Walaupun saya hamil pertama, saya sudah siap untuk proses persalinan karena biayanya gratis. Adik saya akan dioperasi, berkat Jamkesmas, operasi gratis. Sudah jalan HD selama 6 tahun. Jadi kami nggak usah pusing-pusing memikirkan untuk berobat. Jamkesmas semakin menjangkau masyarakat luas dengan didukung Jamkesda di berbagai daerah. Klaster 1 juga dilengkapi dengan bantuan penyandang cacat berat. Bantuan sosial terhadap penyandang cacat berat sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk susu terutama kan, pimpes dia itu lagi. Untuk budak-budak, pakaian dia, segala macam keperluan dia. Berobat lagi apa, kalau berobat keluar kan. Kalau sekarang kan rumah sakit pre kan. Agati, kangkui, mau bengi susu, makanan, pakaian, juga lain-lain epon, matur sakalangkong ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Masih ada lagi program klaster 1, yaitu bantuan lansia terlantar. Bantuan bagi lansia terlantar Rp200.000 per bulan. Pakai iya, bar iya juga eta pakai barobat ku emak. Atur nuhun Bapak Presiden, atur nuhun. Setelah klaster 1, berikutnya kita simak klaster 2. PNPM Mandiri. Berbagai infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diwujudkan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. Masyarakat Batu Brangsa sangat berterima kasih karena adanya datang program jambatan ini untuk kelancaran demi ekonomi kami masyarakat Batu Brangsa. Program ini kami harapkan jangan sampai berhenti sampai di sini, Pak. Lanjut. Dengan adanya jembatan ini, ya sudah barang tentu dari segi ekonomi, hasil pertanian cepat para petani itu merealisasikan sampai ke istilahnya ke pasar, ke rumah. Nah, ada sekarang ada jalan ya lancar jadinya perekonomiannya begitu. Kalau dulu pakai manual, penghasilan terlalu minim, cuma 3 kilo. Tapi sekarang pakai listrik sampai mendapatkan parutan itu sampai 10 kilo. Kalau ini kan udah enak, ada listrik biar malam pun saya bisa kerja. Dah mulai bodo irigasi lah neka aing jurusan sedari Punakung neka nambil lancar kati sapatan berok. Hasil pertanian neka banyak juga tambahnya meningkat. Berkat PNPM kami jadi mudah nyuci, mandi, siram tanaman muda. Terima kasih untuk pemerintah. Semoga PNPM dilanjutkan. Klaster berikutnya adalah klaster 3, yaitu pemberian modal usaha melalui KUR. Melalui program KUR atau Kredit Usaha Rakyat, pemerintah memberikan bantuan dalam hal permodalan bagi usaha mikro dan kecil berupa kredit tanpa agunan dengan bunga yang rendah. Adanya KUR ini banyak sekali kemudahan untuk usaha saya. Terutama suku bunganya lumayan lah, tidak terlalu tinggi. Dengan syarat yang sangat mudah dan murah, syaratnya berupa KTP, KK, surat nikah, dan surat izin usaha. Alhamdulillah Pak ya, bisa meningkatkan produksi kami. Dulu saya
hanya pasarkan di lokal, sekarang bisa sampai lintas provinsi. Saat ini saya tinggal mengawasi dan berkat KUR juga kami mampu menguliahkan anak. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan terus. Karyawan semenjak 2005 itu ada 5 orang, mulai 2007 semakin meningkat sampai sekarang ada 24. Beli mesin packaging yang modern. Ya, selain menghemat tenaga, waktu, juga kita bisa bersaing dengan produk lain. Produk lain sudah semua kemasannya modern. Ya kalau rainan gini ya sekitar 5 juta dapat jualan. Enggak, jualan sehari. Karena saya mulai usaha dari jual pinang, terus saya pinjam dari KUR, bangun rumah, dari mulai 2 petak naik ke 6 petak. Kuliahkan anak saya ada 3 saya kuliahkan. Terima kasih pemerintah, terima kasih KUR. Klaster terakhir dari program Pro Rakyat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Rumah Swadaya atau Bedah Rumah, program kendaraan umum angkutan murah, program penyediaan air minum berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, program listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Terima kasih atas bantuan uang 6 juta itu. Sudah saya bikin rumah, tadinya bilik, sekarang menjadi tembok. Dan saya tinggikan rumah saya biar nggak kebanjiran lagi. Karena bantuan rumahnya, sekarang aku bisa tidur nyaman. Kaulah cek seneng oleh bantuan Roma, PKH, Jamkesmas, Raskin, Sakalangkong Pak Presiden. Berkaitan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan kompensasi kepada rakyat kurang mampu. Masalah program BBM itu naik nggak jadi masalah. Sampai saat ini masyarakat juga nggak dilupakan oleh pemerintah sekarang. Buktinya saya dan masyarakat menerima BLSM. Meskipun BBM naik, pemerintah terus memperhatikan pembangunan di lingkungan kami seperti pembangunan MCK, jalan lingkungan, dan saluran air. Raskin biasa dapat 12 kali, sekarang menjadi 15 kali. Pada dasarnya tidak ada tuh pemerintah yang menyusahkan rakyatnya. Kalau memang BBM harus naik, ya mau gimana lagi. Yang penting pemerintah tetap memperhatikan rakyat miskin seperti saya. Intinya saya dapat PKH, Raskin, dan BLSM. Alhamdulillah saya dapat bantuan siswa miskin dan saya gunakan untuk ongkos naik angkot dan keperluan sekolah lainnya. Terima kasih pemerintah. Bangkitlah bangsaku, mari kita sing-singkan lengan baju. Suksesnya berbagai program pembangunan nasional mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,23% di tahun 2012. Tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok. Angka pengangguran pada tahun 2004 tercatat 9,9%, turun menjadi 6,14% di tahun 2012. Kemiskinan tahun 2004 tercatat 16,7%, turun menjadi 11,66% di tahun 2012. Pendapatan per kapita Indonesia mendekati 4.000 US dollar. Mari kita terus bekerja keras untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Jika ada penyimpangan, dapat melaporkan ke Presiden melalui SMS 9949 atau PO Box 9949 JKT 10.000.